Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya di YouTube, di mana pada kali ini saya akan mencoba menganalisa sebuah gedung dengan studi kasus seperti ini, di mana gedung ini adalah gedung yang difungsikan sebagai mall yang berlokasi di Losmawe dengan jenis tanah sedang dan tebal slabnya adalah 130 mm dengan jumlah bentang pada arah X sejumlah 6 dengan masing-masing bentang panjangnya 6 meter, sedangkan arah Y terdapat 4 bentang dengan masing-masing panjangnya adalah 5 meter. Pada arah X itu digunakan balok dengan ukuran 300 per 500 cm, sedangkan pada arah Y di sini digunakan balok dengan ukuran 400 per 600 cm. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah tampak dari arah X dan ini tampak dari arah Y. Untuk tampak arah X, di sini kita bisa lihat bahwa untuk kolom yang kita gunakan dari lantai 1 sampai lantai 6, di sini ukurannya masih sama dengan ukuran 600 per 800 dengan ketinggian 4 meter dari bawah sampai atas pada masing-masing lantainya. Artinya struktur kita ini tipikal. Pada studi kasus ini kita akan mencoba menganalisanya dengan software ITAPS. Software ITAPS ini adalah bisa dibilang saudaranya dari SAP 2000. Hanya saja perbedaannya untuk software ITAPS ini lebih spesifik penggunaannya untuk menganalisa gedung. Hal ini cenderung berbeda dengan SAP 2000 yang sifatnya lebih universal. Selain itu, karena software ini lebih spesifik, maka kita juga akan menemukan beberapa tool-tool yang spesifik pula, yang tentunya ini akan mempermudah kita dalam melakukan analisa. Nah, untuk beberapa orang yang sudah pernah menggunakan software SAP 2000, maka pada saat menggunakan software ITAPS itu akan begitu mudah untuk dipahami dikarenakan interface-nya sangatlah mirip dengan software SAP 2000. Pada kasus ini kita akan mencoba menganalisanya dengan menggunakan Special Moment Frame atau SRPMK dengan mengacu pada kode ACI 318M-14. Yang kode ini adalah rujukan dari SNI terbaru kita, yaitu SNI 2847 tahun 2019. Dan untuk kode gempa yang akan kita gunakan ini kita menggunakan ASCII 7-16. Ini adalah kode yang menjadi acuan dari SNI 1726 2019, yang dimana ini adalah SNI terbaru pada saat video ini dibuat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke software ITAPS. Nah, ini adalah tampilan awal dari program ITAPS. Untuk membuat file baru, kita harus klik File, pilih New Model. Di sini adalah jendela di mana kita akan memilih satuan. Di sini ada beberapa pilihan, ada Use Save User Default Setting, ada Use Setting from a Model, kita akan menyetingnya di dalam pemodelan nanti, dan yang ketiga ada Use Built-in Setting Which. Nah, di sini kita pilih. Yang pertama ada Display Unit. Ini adalah unit yang akan kita gunakan. Ini adalah satuan yang akan kita gunakan. Satuan yang akan kita gunakan adalah metrik SI. Metrik SI ini adalah metrik sistem internasional. Nah, di atasnya ada US Customary, ini adalah satuan dari Amerika sana. Yang ketiga adalah metrik MKS. Nah, untuk style section database ini kita abaikan karena kita tidak sedang mendesain penampang baja. Untuk style design code-nya kita juga abaikan. Yang kita perlu ubah di sini adalah concrete design code. Nah, di sini kita bisa pilih sesuai kode yang akan kita gunakan. Di sini ada ACI 318-14, ACI 318-11 dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa kode selain ACI seperti AS, BS, CSE, Eurocode dan lain sebagainya. Nah,
Karena kita akan menganalisanya sesuai ACI 318-14, maka kita pilih ACI 318-14. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa ACI 318M-14 ini adalah kode yang menjadi rujukan dari SNIT baru kita, yaitu SN 2847 tahun 2019. Setelah kita menyeting ini, lalu kita klik OK. Di sini kita dihadapkan pada New Model Quick Template. Di sini kita akan mengatur template kita. Pertama kita masuk dulu ke grid dimension. Kita bisa membuat grid dengan dua pilihan. Yang pertama ada uniform grid spacing. Di sini kita bisa mengaturnya dengan jarak yang sama. Sedangkan untuk mengcustom kita bisa mengcustom grid spacing. Kita di sini bisa membuat grid dengan keinginan kita. Kita bisa mengaturnya secara koordinat ataupun dengan data jaraknya. Kemudian kita klik OK karena tidak kita inginkan yang ini. Karena struktur kita berbentuk simetris, maka kita bisa pilih ini saja. Ya. Nah, untuk number of grid line X direction di sini adalah jumlah grid pada arah X. Kita isikan 6. Number of grid line in Y direction di sini kita isikan 4. Untuk jarak arah X kita isikan 6. Sedangkan untuk jarak arah Y kita isikan 5. Nah, di sini kita bisa mengatur story dimensinya, ketinggian dari lantai. Nah, kita juga bisa mengisinya secara simple atau secara custom seperti di bawah ini. Nah, untuk mengisinya secara custom, kita bisa mengisinya secara hinge atau secara elevation. Nah, kita bisa pilih klik OK karena kita tidak ingin menggunakan yang ini. Karena bentuk story kita yang tipikal, maka kita pilih yang ini saja karena lebih mudah. Untuk number of story kita isikan jumlah lantai kita ada 6. Untuk typical story hash ini adalah lantai dengan ketinggian yang sama. Karena semua lantai kita itu ketinggiannya 4, maka kita isikan 4. Untuk bottom story hash-nya adalah lantai pertama. Kita isikan 4 juga karena lantai 1 dan lantai seterusnya kita menggunakan 4 meter. Di bawahnya ada add structural object. Nah, di sini kita bisa pilih bahwa grid dimensi dan story dimensi yang sudah kita isikan di atas akan didirect untuk apa. Di sini ada blank, artinya kosong, dan selanjutnya ada grid only. Artinya dimensi yang sudah kita input di atas akan didirect sebagai grid. Selanjutnya ada steel deck dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan grid only saja. Kemudian kita klik OK. Untuk langkah pertama dalam menganalisa struktur, kita harus mendefinisikan dulu materialnya. Nah, untuk mendefinisikan material kita bisa masuk ke define, kemudian klik material properties. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, karena kita akan mendesain struktur beton bertulang, yang akan kita gunakan sebagai materialnya adalah material beton dan juga tulangannya. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada 4000 PSI. Ini adalah material beton dan bawahnya adalah material baja tulangan dan di bawahnya lagi adalah material tendon dan di atas ini adalah material baja. Karena kita akan mendefinisikan beton terlebih dahulu, maka kita pilih yang 4000 PSI. Kemudian kita modify show material. Untuk material name-nya kita bisa isikan, karena kita akan menggunakan F-Action C 25 MPa, maka kita isikan 25 MPa. 25. Untuk material type-nya ini adalah konkrit. Yang bawah ini kita biarkan saja. Nah, selanjutnya yang perlu kita ubah adalah material weight and mass. Sesuai PBI tahun 1983 pada tabel 2.1, di sana dicantumkan bahwa untuk berat beton bertulang
itu beratnya 2400 kg per meter kubik. Maka kita isikan di sini 2400 kg per meter kubik. Untuk mechanical property data, untuk modulus of elasticity-nya itu sudah diatur pada ACI 318 M-14 di poin 19.2.2. Untuk beton normal di situ disebutkan bahwa modulus elastisitasnya adalah 4700 dikalikan akar FC frame. Maka kita isikan di sini 4700 dikalikan 25 pangkat 0,5. Untuk U-nya kita biarkan 2. Sedangkan untuk coefficient of thermal expansion-nya kita abaikan karena kita tidak memperhitungkan pengaruh suhu. Selanjutnya kita modify show material property design data. Untuk grade-nya kita bisa isikan 25 MPa. Nah, di sini kita isikan FC frame kita. F-action C kita adalah 25 MPa. Kemudian kita klik OK, kemudian klik OK. Selanjutnya yang harus kita definisikan adalah baja tulangannya. Nah, ini kita modify. Untuk material name-nya kita isikan sesuai baja tulangan yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan BJTS 420A. Untuk material type-nya kita pilih rebar, reinforcement bar. Nah, untuk material weight and mass-nya kita isikan 7850 kg meter kubik. Selanjutnya ada mechanical property data. Untuk modulus of elasticity-nya kita ambil 200.000 MPa. Ini disebutkan pada ACI 318 M-14 pada pasal 20.2.2.2. Untuk coefficient of thermalnya kita abaikan juga. Nah, selanjutnya kita ke design property data. Nah, kita isikan untuk grade-nya di sini 420 MPa. Untuk FL dan FU-nya kita bisa lihat di SEI 2052 tahun 2017 pada tabel 6. Di situ disebutkan bahwa untuk BJTS 420A, FL-nya adalah 420. Sedangkan untuk FU-nya adalah 520 MPa. Untuk FYE dan FUE-nya kita bisa isikan sama seperti FYL dan FU kita. Namun kita juga bisa mengacu pada FEMA 356 tabel 5 strip 3. Di situ disebutkan bahwa untuk FYE dan FUE-nya harus dikalikan 1.1. Namun FYE dan FUE ini sebenarnya adalah hasil uji lab di mana nilai-nilai design properties for rebar material ini kita bisa dapatkan pada brosur-brosur pabrik pembuat dari baja tulangan yang kita gunakan. Untuk contoh kali ini kita mengacu pada FEMA saja, di mana angka ini akan dikalikan 1,1. Ya, kita isikan. Untuk FU ini jika kita tidak ketahui maka kita bisa kalikan FY dengan 1,25. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kita sudah mendefinisikan material beton dan juga material bajanya. Kemudian kita klik OK.